Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umulid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, saya di sini perwakilan dari Eskul Rohis. Nama saya Ardika Rismawan, saya dari kelas 10 MIA 1. Dan saya Tandri Agung Arwijaya, perwakilan dari Rohis, yang dimana seharusnya diwakili oleh ketua Rohis dan juga wakilnya, yang dimana ketuanya adalah Abdullah dan wakilnya sendiri Mawan. Jadi teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan secara singkat apa sih itu Rohis. Jadi yang pertama, Rohis adalah kepanjangan dari kerohanian Islam. Nah, organisasi ini dibuat dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam yang berada di wilayah sekolah, berada di lingkungan sekolah. Nah, selain itu tujuannya juga adalah dengan memperdalam ilmu agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang memiliki minat dan bakat di bidang keislaman, Islami, kalian cocok sekali bergabung di organisasi ini. Organisasi Rohis biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah menengah atas. Contohnya saja Rohis SMA N1 Sebatik ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Rohis ini. Jadi Eskul Rohis ini pertama kali didirikan oleh Pak Abdul Ghani, yaitu pada tahun 2011 dengan tujuan yang pertama adalah membentuk akhlak siswa. Kemudian yang kedua adalah membentuk generasi muda Islami. Nah, setelah itu Eskul Rohis ini pada saat dibentuk pertama kali itu belum ada sama sekali di Sebatik. Jadi Eskul Rohis ini masih yang pertama pada tahun 2011 itu di Sebatik. Kemudian seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah yang ada di Sebatik juga mulai ikut membentuk Eskul Rohis di sekolah mereka masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa pembina Rohis yang pertama itu adalah Pak Ghani sebagai pendiri Rohis. Kemudian sempat berpindah tangan ke Pak Haryanto, Pak Adit, Ibu Mardatillah, dan juga Pak Nasir. Setelah itu pada awal saya masuk sekolah SMA Negeri 1 Sebatik, saya bergabung di Rohis waktu kelas 1. Rohis itu dipegang oleh Pak Haryanto. Tetapi tidak beberapa lama Pak Haryanto berpindah menjadi pembina Eskul Bulu Tangkis dan kemudian Pak Ghani kembali menjabat sebagai pembina Rohis. Kemudian seiring berjalannya waktu, Pak Haryanto dipindah tugaskan ke sekolah lain, kemudian masuklah Ibu Jusmawati. Ibu Jusmawati kemudian mendapatkan amanah sebagai pembina Rohis mendampingi Pak Ghani. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, apa sih manfaat bergabung dalam Rohis ini? Oh, tentu saja manfaatnya banyak sekali. Saya akan sebutkan beberapa contoh saja. Yang pertama, Rohis ini mempererat tali silaturahmi kita. Karena apa? Karena banyak sekali kegiatan positif yang kita lakukan. Misalnya saja kita liko, kajian kitab, dan melakukan rihlah atau biasa disebut dengan tadabbur alam. Nah, setelah itu kita juga dapat memperdalam ilmu Al-Quran dengan cara mendengarkan kajian-kajian dari pembina Rohis tersebut. Setelah itu kita juga dapat memperbanyak ilmu agama Islam karena sesuai dengan nama eskul ini adalah kerohanian Islam, berarti sebuah eskul atau sebuah organisasi yang mempelajari tentang agama Islam. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di ekstrakurikuler Rohis, bukan berarti kalian ketika bergabung kalian adalah anggota Rohis adalah orang-orang yang baik, yang memiliki iman yang baik. Tidak, tetapi kita anggota Rohis adalah orang-orang yang ingin memperbaiki diri sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk teman-teman yang bertanya, program apa sih yang kita lakukan di Rohis ini, yang kita jalankan? Jadi itu yang pertama itu ada BBM ya, bersih-bersih musola. Ya. Setelah itu kami juga pernah mengadakan rihlah di Jembatan Pancang. Jadi program itu kami lakukan yang pertama untuk memperkuat kualitas jasmani dan rohani. Nah, jadi kegiatan itu kemarin berlangsung pada hari Minggu dengan maksud untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama siswa SMA Negeri 1 Sebatik dan juga ingin memperkenalkan apa sih Rohis itu sebenarnya. Setelah itu mungkin ada tambahan dari kakak? Ada lagi kegiatan yang dihandle oleh Rohis itu adalah kegiatan besar keagamaan yang seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj Nabi Muhammad,
dan sebagainya. Nah, itu kita sebagai anggota rohis lah yang akan menghandle kegiatan tersebut yang dilaksanakan di sekolah kita. Ada juga kegiatan wajib yang dilakukan oleh anggota rohis itu seperti yang tadi disebutkan, bersih-bersih musola, kemudian setiap pagi literasi Al-Quran. Walaupun sebenarnya literasi Al-Quran itu tidak harus dibaca oleh anggota rohis, tetapi yang melatar belakangi kegiatan tersebut adalah anggota rohis. Selain itu tadi juga ada salah satu kegiatan yang mungkin tidak asing bagi beberapa siswa yang mungkin dari sekolah adik-adik mungkin sudah melakukan kegiatan itu. Jadi setelah sholat kami melakukan kajian kitab hadis. Nah, itu sih berguna untuk memberikan motivasi kepada seluruh siswa yang berada pada musola agar senantiasa melakukan hal-hal kebaikan. Misalnya saling membantu sesama, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu juga merupakan salah satu hal positif yang kami berikan kepada siswa-siswa lain. Ada juga lomba-lomba yang sifatnya di luar sekolah itu yang pernah Rois ikuti itu sewaktu kemarin lomba pentas pai yang dilaksanakan di Nunukan, dan alhamdulillah beberapa anggota Rois yang dikirim untuk mewakili SMA Negeri 1 Sebatik itu bisa mendapatkan juara, walaupun tidak juara satu, tetapi ini adalah awal dan permulaan. Jadi adik-adik yang memiliki bakat di bidang keagamaan bisa bergabung di Rohis supaya bisa mengembangkan lagi bakat tersebut. Jadi nanti ketika ada event-event di luar lagi itu bisa mewakili SMA Negeri 1 Batik. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah pepatah Arab, yaitu fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, melalui Eskul Rohis ini kalian bisa berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena apa? Seluruh kegiatan yang dilakukan di Rohis ini adalah positif dan tentunya memiliki pahala. Jadi ini semua bisa berguna bagi diri kalian sendiri dan juga orang di sekitar kalian. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohon maaf. Semoga apa yang kami bisa sampaikan di sini bisa adik-adik bisa mengerti dan bisa tertarik dengan Eskul Rohis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.